Halo, selamat datang kembali pada pelajaran pelayanan farmasi. Kali ini, saya akan membahas mengenai pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai di apotik. Masih bersama dengan saya, Made Aryaning Tias. Pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai terdiri dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan pencatatan dan pelaporan. Berikut ini merupakan gambar dari siklus persediaan atau tingkat stok. Yang ini menunjukkan jumlah stok yang kita punya. Kemudian yang ini menunjukkan siklus periode waktu. SOP merupakan stok optimum yang kita punya, yang terdiri dari dua, yaitu SK atau stok kerja dan SP atau stok pengaman. Stok pengaman merupakan persediaan tambahan yang digunakan untuk melindungi atau menjaga agar item persediaan selalu ada. Apabila persediaan sudah berada pada SO atau stock order, maka kita sudah harus mengorder barang tersebut atau item tersebut kepada distributor. Sehingga saat rentang waktu tunggu kita dari memesan sampai barang datang, stok item yang kita punya akan selalu tersedia. Mari kita bahas satu persatu mengenai pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai. Dalam mengelola sediaan farmasi maupun perbekalan farmasi yang ada di apotek, kita harus melakukan perencanaan terlebih dahulu. Dalam pembuatan perencanaan, perlu diperhatikan yang pertama adalah pola penyakit. Perencanaan ini didasarkan pada penyebaran penyakit, wabah, atau penyakit yang paling banyak diderita di daerah itu. Kemudian yang kedua adalah pola konsumsi. Jadi direncanakan berdasarkan pengeluaran barang pada periode sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah budaya dan kemampuan dari masyarakat. Yang kedua adalah pengadaan. Dalam melakukan pengadaan, data-data yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah buku habis atau disebut dengan buku defekta. Buku defekta ini untuk mencatat barang-barang yang habis di apotek. Jadi yang kedua adalah rencana anggaran belanja. Jadi kita menentukan dulu anggaran belanja kita berapa sehingga nanti tidak melebihi dari budget yang kita punya. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan PBF. Kemudian untuk memesan, kita perlu yang namanya surat pesanan. Jadi surat pesanan yang ada di apotek ada 4 jenis. Yang pertama adalah surat pesanan narkotika untuk memesan golongan obat narkotika. Kemudian yang kedua adalah surat pesanan psikotropika untuk memesan golongan obat psikotropika. Yang ketiga adalah surat pesanan prekursor untuk memesan golongan obat prekursor. Dan yang terakhir adalah surat pesanan non-narkotika dan psikotropika. Jadi digunakan untuk memesan barang-barang selain narkotika, psikotropika, dan prekursor. Nah, tadi dalam pengadaan kita perlu memilih yang namanya PBF. Jadi kriteria pemilihan PBF yang pertama adalah legalitas PBF. PBF harus memiliki surat izin dalam mendistribusikan obat. Yang kedua, kecepatan dan ketepatan pengiriman barang. Yang ketiga, penawaran diskon atau bonus. Yang keempat, kualitas barangnya. Dan yang kelima, kemungkinan pengembalian barang yang rusak atau ED. Adapun metode-metode pengadaan yang dapat dilaksanakan, yang pertama adalah pengadaan jumlah terbatas. Jadi pengadaan dalam jumlah terbatas ini biasanya kita melakukannya apabila kita mengorder barang dalam jumlah terbatas. Kemudian modal yang kita punya
dalam jumlah yang terbatas, kemudian aliran barangnya cepat, stok obatnya menipis, dan keberadaan PBF dalam kota atau lead time-nya cepat. Jadi kalau PBF-nya ada di dalam kota, jadi dia pengantarannya juga akan cepat. Metode pengadaan yang kedua adalah pengadaan secara berencana. Jadi diorder berdasarkan waktu tertentu, umpamanya mingguan atau bulanan. Atau diorder berdasarkan periode musim tertentu. Di sini keberadaan PBF-nya biasanya di luar kota, sehingga lead time-nya lama. Jadi pengadaannya secara spekulatif. Contohnya di sini, di Jembrana. Jadi PBF-nya berada di Denpasar kebanyakan. Jadi kita biasanya pengadaan secara berencana. Kemudian yang ketiga adalah pengadaan secara spekulatif. Jadi kemungkinan karena akan ada kenaikan harga. Jadi kita membeli barang tersebut dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan hari biasanya. Kemudian ada bonus-bonus yang ditawarkan. Tapi harus diperhatikan juga dalam metode pengadaan spekulatif ini adalah modal yang kita miliki cukup tidak. Jangan sampai melebihi budget yang kita punya. Kemudian kecepatan aliran barangnya bagaimana? Apakah dia merupakan fast moving atau slow moving? Kemudian yang keempat, metode pengadaan konsinyasi. Jadi produk ini biasanya masih dalam tahap promosi dan bentuk pembayarannya biasanya apabila barang tersebut sudah terjual baru dibayarkan. Tahap pengelolaan sediaan farmasi berikutnya adalah penerimaan. Jadi tadi setelah kita melakukan pengadaan, PBF akan mengirim barangnya ke apotik. Jadi kita perlu melaksanakan penerimaan. Penerimaan ini adalah kegiatan untuk menjamin jenis spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Hal-hal yang perlu diperhatikan di sini adalah jenis spesifikasinya, kondisi fisik, jumlah, mutu, waktu penyerahan, harga, dan tanggal kadaluarsanya. Biasanya, barang yang kita terima memiliki tanggal kadaluarsa minimal 2 tahun dari sejak penerimaan barang. Kegiatan dalam penerimaan barang. Yang pertama, obat datang, cek dengan SP yang kita buat. Apabila dia tidak cocok, obat itu akan kita retur, kemudian obat langsung dikembalikan ke pengirim. Pengirim menandatangani di faktur pengiriman. Apabila cocok dengan SP, maka kita harus cek jenis obat, jumlah obat, kemasan, tanggal kadaluarsa, dan diskonnya. Kalau tidak cocok, nanti bisa kita hubungi PBF-nya. Nanti PBF-nya bisa menukar dengan barang yang sesuai atau kita kembalikan barang tersebut. Kemudian apabila cocok, barang akan disimpan di tempat masing-masing. Kemudian masukkan stok obat di kartu stok dan komputer. Tahap layanan farmasi selanjutnya adalah tahap penyimpanan. Jadi untuk sediaan farmasi harus disimpan dalam wadah asli pabrik. Karena dalam wadah asli pabrik tersebut terdapat keterangan-keterangan yang harus kita perhatikan. Apabila kita terpaksa untuk memindahkan sediaan tersebut ke wadah yang lainnya, maka kita harus menghindari kontaminasi dan pada kemasan baru tersebut minimal tertera nama obat, nomor batch, dan kadaluarsanya. Kemudian yang kedua, disimpan dalam kondisi yang sesuai. Jadi kondisi yang dipersyaratkan dalam penandaan di kemasan sediaan farmasi, seperti suhu, penyimpanan, cahaya, dan kelembapannya. Kemudian tempat penyimpanan obat tidak digunakan untuk menyimpan barang lainnya, sehingga dapat menghindari adanya kontaminasi. Selanjutnya, sistem penyimpanan berdasarkan bentuk sediaannya. Contohnya,
Apabila dia sediaan cair, harus dikumpulkan dengan sediaan cair, dan seterusnya. Kemudian berdasarkan kelas terapi, jadi apabila dia analgesik dikumpulkan dengan analgesik, kemudian vitamin dikumpulkan dengan vitamin, dan seterusnya, serta disusun secara alfabetis. Jadi diurut dari A sampai dengan Z sehingga gampang untuk mencari obat tersebut. Dan sistem pengeluarannya dapat berupa FIFO dan FIFO. Jadi FIFO itu adalah first in, first out. Jadi obat yang pertama datang harus dikeluarkan terlebih dahulu, dan FIFO atau first expired, first out. Jadi yang pertama expired harus dikeluarkan terlebih dahulu. Tahap pengelolaan sediaan farmasi berikutnya adalah pemusnahan dan penarikan. Pemusnahan dapat dilakukan pada obat yang telah kadaluarsa atau rusak dan pada resep. Obat kadaluarsa atau rusak dimusnahkan sesuai dengan bentuk sediaannya. Apabila obat atau bahan obat tersebut berupa sediaan padat, maka dapat dimusnahkan dengan cara ditanam. Apabila dalam sediaan cair atau bentuk cair, maka dapat dimusnahkan dengan cara diencerkan terlebih dahulu kemudian dibuang di saluran air, atau dapat dititipkan ke rumah sakit atau dinkes untuk dimusnahkan. Siapa saja yang berhak dalam melakukan pemusnahan obat tersebut? Yang pertama, apabila obat berupa sediaan narkotika dan psikotropika harus dimusnahkan oleh apoteker yang disaksikan oleh dinas kabupaten atau kota. Kemudian apabila obat tersebut berupa non-narkotika, maka dapat dimusnahkan oleh apoteker dan disaksikan oleh tenaga teknis kefarmasian yang memiliki SIP atau SIK. Tentunya dalam pemusnahan ini harus ada yang namanya berita acara. Kemudian untuk resep yang telah disimpan melebihi jangka waktu 5 tahun dapat dimusnahkan oleh apoteker yang disaksikan oleh petugas lainnya. Selanjutnya adalah penarikan. Penarikan dilakukan terhadap produk yang izin edarnya dicabut oleh Menteri karena tidak memenuhi standar atau ketentuan perundang-undangan. Jadi penarikan ini dapat dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan perintah dari BPOM atau inisiasi sukarela pemilik izin edar dengan melaporkan ke BPOM. Pengelolaan sediaan farmasi yang selanjutnya adalah pengendalian. Tujuan dari pengendalian ini adalah menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Kemudian dapat menghindari kekosongan stok, menghindari kerusakan persediaan, menghindari kadaluarsa, dan menghindari kehilangan serta pengembalian pesanan. Jadi pengendalian sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai ini dapat dilakukan dengan menggunakan kartu stok. Jadi kartu stok ini minimal terdiri dari nama obat, tanggal kadaluarsa, jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran, dan sisa persediaan. Jadi kartu stok ini nanti mencatat pemasukan dan pengeluaran barang. Kemudian juga dapat dilakukan dengan cara stok opnam, atau kita menghitung barang-barang dalam waktu atau periode tertentu. Selanjutnya adalah pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dilakukan di berbagai aspek kegiatan pengelolaan yang kita lakukan, baik itu dalam proses pengadaan berupa surat pesanan atau faktur. Kemudian dalam proses penyimpanan kita lakukan pada kartu stok, kemudian waktu proses penyerahan menggunakan nota atau struk penjualan, kemudian pencatatan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan. Pelaporan dapat terdiri dari pelaporan internal dan eksternal. Pelaporan internal itu digunakan untuk intern di apotek. Jadi contohnya adalah laporan keuangan, laporan barang, dan lain-lainnya. Sedangkan pelaporan eksternal untuk pihak-pihak lainnya yang terkait. Contohnya BPOM atau Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Contoh dari pelaporan eksternal ini adalah pelaporan narkotika dan pelaporan psikotropika. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan mengenai pengelolaan sediaan farmasi
alkes, dan bahan medis habis pakai di apotik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya.